Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, kita akan menjelajahi dunia teknologi penyimpanan data yang terus berevolusi. Mulai dari RAID yang mengoptimalkan keandalan dan kecepatan, SSD yang merevolusi akses data, disk magnetik sebagai tulang punggung penyimpanan konvensional, optical memory untuk distribusi data jangka panjang, hingga pita magnetik yang masih bertahan sebagai solusi arsip murah. Mari kita pahami peran dan keunikan masing-masing teknologi dalam ekosistem digital modern. Saya Sri Damayanti, dan dalam 30 menit ke depan Anda dan kita semua akan melihat bagaimana setiap teknologi ini punya cerita dan peran spesifiknya sendiri. Dengan judul Disk Magnetic RAID, Redundant Array of Independent Disks, SSD Solid State Retrievers, Optical Memory, dan pita magnetik. Pengertian: Magnetic disk adalah Direct Access Storage Device atau DASD pertama yang dibuat oleh industri komputer, dan merupakan piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi sehingga nanti bisa menghasilkan semacam medan magnet yang sangat diperlukan untuk proses baca tulis dari memori saat proses tersebut menggunakan kepala baca yang disebut head. Selanjutnya, cara kerja magnetic disk. Head merupakan kumparan pengkonduksi atau conducting coil. Head bersifat stasioner, sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrolnya. Metode data pada layout data disk terbagi menjadi dua macam, yaitu constant angular velocity dan multiple zoned recording. Disk diorganisasikan dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut track. Track pada disk dipisahkan oleh gap yang berguna untuk mencegah kesalahan pembacaan maupun penulisan yang disebabkan melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Data dikirim ke memori dalam bentuk blok atau sektor yang lebih kecil kapasitasnya dibandingkan track. Track biasanya terdiri dari 10 sampai 100 sektor tiap tracknya. Data yang disimpan akan diberi header tambahan. Hal ini digunakan oleh sistem disk drive sendiri. Jenis-jenis magnetic disk dapat dibedakan berdasarkan ukuran, teknologi, dan media penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis magnetic disk yang umum dikenal. Yang pertama adalah floppy disk atau disket. Adalah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur, dilapisi lapisan persegi atau persegi panjang. Disket berukuran 5/4 inci atau 1,33 mm dan 3,5 inci 90 mm. Adalah bentuk standar dari alat penyimpanan data ini yang berkembang sejak pertengahan 1970-an hingga 2000-an. Sejak tahun 2010, motherboard komputer jarang diproduksi dengan dukungan media floppy drive. Floppy disk adalah generasi awal, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua adalah IDE atau hard disk. IDE atau Integrated Drive Electronic adalah standar antarmuka elektronik yang menentukan koneksi antara bus pada motherboard komputer dan perangkat penyimpanan disk komputer. Walaupun IDE merupakan teknologi yang umum dipakai, namun kebanyakan pengguna menggunakan istilah ini yang mengacu pada spesifikasi SATA (ATA). Selanjutnya, yang ketiga, SCSI atau Small Computer System Interface. Antarmuka sistem komputer kecil atau dalam bahasa Inggris Small Computer System Interface, disingkat SCSI, adalah seperangkat standar untuk
menghubungkan dan mentransfer data secara fisik antara komputer dan perangkat periferal. Standar SCSI menentukan perintah, protokol, kelistrikan, optik, dan antarmuka logis. SCSI paling sering digunakan untuk hard disk drive dan type drive, tetapi dapat menghubungkan berbagai perangkat lain, termasuk pemindai dan drive CD. Meskipun tidak semua pengontrol dapat menangani semua perangkat. Standar SCSI leluhur X3131 tahun 1986 umumnya disebut sebagai SCSI-1, diterbitkan oleh Komite Teknis X3T9, American International Standard Institute atau ANSI, pada tahun 1986. SCSI-2 diterbitkan pada bulan Agustus 1990 sebagai X3T9286-109 dengan revisi lebih lanjut pada tahun 1994 dan adopsi selanjutnya dari banyak antarmuka. Penyempurnaan lebih lanjut telah menghasilkan peningkatan kerja dan dukungan untuk kapasitas pada penyimpanan yang terus meningkat. PPT saya di sini pada halaman 5, di situ saya sudah ada logo dari SCSI. Bisa dilihat. Oke. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan magnetic disk. Keunggulan magnetic disk yang pertama ialah menyimpan data pada media bersifat non-volatile, artinya data yang telah disimpan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua, data media ini dapat dibaca, dihapuskan, dan ditulis ulang. Yang ketiga, mampu menampung data dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, keunggulan dari magnetic disk adalah biaya per GB murah, lebih ekonomis dibandingkan SSD untuk penyimpanan besar. Dapat yang kelima, tersedia dalam berbagai bentuk, internal, eksternal, dan hot swappable untuk server. Sementara kelemahan dari magnetic disk adalah harganya yang mahal. Kedua, musuh utama dari media magnetik seperti disket floppy atau hard disk ialah jamur dan karat. Karena jamur dan karat ini daya tahan atau umur media menjadi sangat pendek. RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Pengertiannya, RAID singkatan dari Redundant Array of Independent Disk merujuk pada sebuah teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer, atau utamanya adalah hard disk, dengan menggunakan cara redundansi atau penumpukan data baik itu dengan menggunakan perangkat lunak maupun unit perangkat keras RAID terpisah. Kata RAID juga memiliki beberapa singkatan, yaitu Redundant Array of Inexpensive Disk, atau Redundant Array of Independent Drivers, dan juga Redundant Array of Inexpensive Drivers. Teknologi ini membagi atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah. RAID didesain untuk meningkatkan keandalan data dan atau meningkatkan kinerja I/O dari hard disk. RAID sering digunakan di server, workstation, dan sistem penyimpanan besar. Fungsi RAID yaitu 1. Meningkatkan kecepatan baca atau tulis data. 2. Memberikan toleransi kesalahan atau fault tolerance. Dan yang ketiga, menggabungkan kapasitas beberapa disk.
Istilah RAID pertama kali didefinisikan oleh David A. Peterson, Greg I. Gibson, and Randy Katz dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1987. 9 tahun berselang setelah paten yang dimiliki oleh Norman Ken Auchi, mereka bertiga mempelajari tentang kemungkinan penggunaan dua hard disk atau lebih agar terlihat sebagai sebuah perangkat tunggal oleh sistem yang menggunakannya. Dan kemudian mereka mempublikasikannya ke dalam bentuk sebuah paper berjudul A Case for Redundant Array of Inexpensive Disks atau yang sering disebut RAID. Pada bulan Juni 1988, pada saat konferensi SIGMOD, spesifikasi tersebut menyodorkan beberapa purwarupa RAID level atau kombinasi dari drive yang tersebut. Setiap RAID level tersebut secara teoritis memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Isi dari makalah yang berjudul A Case for Redundant Array of Inexpensive Disks atau RAID yang ditulis oleh David A. Peterson dan teman-temannya. Yang pertama, pada waktu itu, disk drive berkapasitas sangat besar dan mahal serta lambat. Mereka mengusulkan alternatif menggunakan banyak disk kecil dan murah yang digabungkan untuk mendapatkan performa dan keandalan lebih baik. Di sini, istilah RAID atau Redundant Array of Inexpensive Disks. Selanjutnya, jenis-jenis RAID. RAID level 0 atau Stripped Disk Array tanpa fault toleransi. RAID 0 adalah jenis RAID yang menggunakan metode stripping tanpa redundansi. RAID 0 dapat meningkatkan kinerja sistem penyimpanan data secara signifikan karena dapat membagi beban baca dan tulis di antara semua disk drive dalam array. Namun, RAID 0 tidak memiliki keandalan sama sekali karena tidak memiliki cadangan atau backup data. Jika salah satu disk drive rusak, maka seluruh data akan hilang. RAID 0 biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja, meskipun dapat juga digunakan sebagai cara untuk membuat volume logis yang besar dari 2 atau lebih disk. Selanjutnya, RAID 1. RAID 1 adalah jenis RAID yang menggunakan metode mirroring tanpa stripping. RAID 1 dapat meningkatkan keandalan sistem penyimpanan data secara signifikan karena dapat menyalin data secara identik di antara dua disk drive dalam array. Jika salah satu disk drive rusak, maka data masih tersedia di disk drive lainnya. Namun, RAID 1 tidak meningkatkan kinerja atau kapasitas sistem penyimpanan data karena hanya menggunakan setengah dari total disk drive yang ada dalam array. Di sini saya sudah memberikan contoh RAID 1 dan memiliki dua disk 1 dan disk 0. Selanjutnya, RAID 2. RAID 2 juga menggunakan sistem stripping, namun ditambahkan 3 hard disk lagi untuk parity hardening sehingga data menjadi lebih reliable. Karena itu, jumlah hard disk yang dibutuhkan adalah minimal 5, N plus 3 dengan N lebih dari 1. Ketika hard disk berakhir digunakan untuk menyimpan homing kode dari hasil perhitungan tiap bit-bit yang ada di hard disk lainnya. Yang ketiga, ada RAID 3. RAID 3 juga menggunakan sistem stripping, juga menggunakan hard disk tambahan untuk reliability. Namun, hanya ditambahkan sebuah hard disk yang untuk parity. Karena itu, jumlah hard disk yang dibutuhkan adalah minimal 3 dengan N lebih dari 1. Hard disk terakhir digunakan untuk menyimpan parity dan dari hasil perhitungan tiap-tiap bit yang ada di hard disk lainnya. Di sini saya juga sudah memberikan gambaran berupa RAID 2 dan RAID 3. Selanjutnya ada RAID 5, stripping plus parity terdistribusi.
Minimal memiliki 3 hard disk. Deskripsinya data dan paritas atau checksum disebar ke semua disk. Kelebihan dari RAID 5 ada redundansi dengan efisiensi penyimpanan, hanya kehilangan satu disk untuk paritas. Kekurangan dari RAID 5 adalah performa rebuild lambat jika disk rusak. Penggunaan file server penyimpanan umum. Selanjutnya, jenis-jenis RAID yang lain adalah RAID 6. RAID 6 memiliki minimal disknya 4. RAID 6 mirip dengan RAID 5, tetapi penyimpanan 2 paritas. Kelebihan dari RAID 6 adalah toleransi 2 disk rusak sekaligus. Kekurangan dari RAID 6, performa tulis lebih rendah karena paritas ganda. Dan penggunaan pada RAID 6 penyimpanan besar, misalnya cold storage. Kelima, ada RAID 10. RAID 1 plus 0 atau mirroring plus stripping. RAID 10 itu memiliki minimal disknya 4. Memiliki kombinasi mirroring dan stripping. Kelebihan dari RAID 10 adalah performa tinggi plus redundansi atau toleransi 1 disk per subset. Kekurangan dari RAID 10 adalah biaya tinggi, hanya 50% dari kapasitas efektif. Penggunaan database server aplikasi kritikal. Di sini saya sudah memberikan contoh dari RAID 5, 6 dan RAID 10. Teman-teman bisa lihat perbedaannya dan juga selanjutnya ada SSD, Solid State Drives. Solid State Drive atau SSD adalah media penyimpanan data berbasis memori non-volatile atau data tidak akan hilang bila memori tidak dialiri arus listrik. Memori yang digunakan adalah memori flash solid state memory. Biasanya NIND flash yang lebih dikenal sebagai memori di USB flash. Fungsi SSD. Fungsi SSD adalah sebagai bentuk ruang penyimpanan data. SSD akan menyimpan informasi data dalam bentuk sinyal elektronik di dalam memori flash. SSD akan membaca sinyal dengan kecepatan tinggi ketika data diakses. SSD juga dapat meningkatkan performa keseluruhan perangkat, tidak seperti HDD yang memiliki komponen mekanis yang bergerak. SSD yang menggunakan sinyal elektronik akan membuat sistem operasi bekerja lebih cepat dan lancar. Di sini saya juga sudah memberikan sebuah contoh dari SSD. Bagian-bagian SSD. Yang pertama, controller atau pengendali SSD. Chip yang bertindak sebagai otak SSD. Mengatur operasi seperti membaca, menulis data, manajemen word leveling, enkripsi, dan error correction. Contoh merek Phison, Samsung, Silicon Motion. NIND flash memory. Chip menyimpan data utama non-volatile, terdiri dari sel-sel memori yang menyimpan data dalam bentuk bit 0 atau 1. Jenis NIND, SLC, MLC, TLC, QL. Yang ketiga ada drum cache optional. Beberapa SD memiliki chip drum untuk searching data sementara mempercepat akses. SSD tanpa drum disebut drumless, mengandalkan HMB di sistem. Kalian bisa lihat beberapa contoh itu di samping. Yang keempat, antarmuka atau konektor. Menghubungkan SSD ke motherboard, misalnya SATA atau konektor M2. Yang kelima, PCB, printed circuit board.
Papan hijau tempat semua komponen terpasang. Jalur listrik dan sinyal terintegrasi di sini. Dan yang keenam ada casing, pelindung luar. Umumnya terbuat dari logam atau plastik dan melindungi komponen internal dari kerusakan fisik atau interferensi. Di bagian kanan kalian sudah terdapat beberapa satu contoh bagian-bagian dari SSD. Di situ ada NIND, M2, controller, RAM, atau PCB. Selanjutnya, cara kerja SSD. Langkah penyimpanan. Cara kerja SSD. Data disimpan dalam blok, halaman, dan sel memori flash. Membaca. Mengontrol SSD mengirimkan sinyal listrik ke sel memori yang relevan untuk mengekstrak informasi. Menulis. Cara kerja SSD ketika menulis ialah mengontrol SSD menemukan sel yang tersedia dan menyimpan informasi secara elektronik. Pembaruan. SSD menyalin data lama ke blok yang tersedia, lalu menghapus blok asli dan menulis ulang data. Pengosongan ruang. OS menggunakan perintah trim untuk memberikan sinyal bahwa halaman dalam atau blok tertentu tidak lagi berisi data yang valid. Alur singkat cara kerja SSD. Ketika permintaan baca data, yang pertama, komputer meminta file. Kemudian controller cari lokasi file di NIND. Ketiga, data dibaca dari chip flash. Kemudian, data dikirim ke sistem. Sangat cepat bukan? Ketika SSD permintaan tulis data. Yang pertama, komputer kirim data. Kedua, controller cari blok kosong. Ketika data ditulis ke chip NIND. Keempat, jika perlu, sistem cache digunakan dulu untuk percepatan. Keunggulan dan kelemahan SSD. Keunggulan SSD. 1. Kecepatan tinggi. Booting OS. SSD bisa mempercepat proses booting sistem operasi sampai 10 hingga 20 detik versus 30 sampai 60 detik di HDD. Transfer data. Kecepatan baca tulis hingga 550 MB per sekon pada SATA atau 7000 MB per sekon PCLA Gen 4. Jauh-jauh lebih cepat dari HDD. Sangat jauh. Sementara HDD 80 sampai 160 MB per sekon. Latensi rendah, hampir 0 ms. Latensi karena tidak ada komponen mekanis. Yang kedua, keunggulan dari SSD adalah hemat daya. Konsumsi daya lebih rendah 2-5 watt dibandingkan HDD yang 6-10 watt. Cocok untuk laptop yang mengandalkan baterai. Ketiga, tidak berisik. Operasi tanpa suara karena tidak ada piringan berputar atau kepala baca tulis. Kelemahan SSD. Yang pertama, harga lebih mahal. Biaya per GB SSD masih lebih tinggi daripada HDD. Misalnya SSD 1 TB harganya 1-3 juta, sementara HDD 1 teranya harganya 500.000 atau 800.000. Itu kayak 2 kali lipat dari HDD ya, teman-teman. Yang kedua, kelemahan dari SSD itu write endurance terbatas. Sel NAND memiliki batasan siklus tulis atau hapus. Misalnya, SSD TLC bertahan 500 sampai 3000 siklus. Namun untuk penggunaan umum, SSD modern bisa bertahan bertahun-tahun sebelum rusak. Data recovery sulit. Jika chip NAND rusak atau data terhapus, pemulihan data jauh lebih rumit dan mahal dibandingkan SSD. Selanjutnya ada optical memory atau memori optik. Ada yang tahu apa itu optical memory?
Baik, optical memory adalah jenis media penyimpanan data yang menggunakan teknologi cahaya atau laser untuk membaca dan menulis data. Data disimpan dalam bentuk bit atau lubang dan LAN atau permukaan datar pada lapisan reflektif disk. Contoh paling umum adalah CD, DVD, Blu-ray. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Optical memory memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat menyimpan data yang volumenya sangat besar. Dan yang ketiga adalah dapat membaca lebih cepat. Di sini, saya sudah memberikan contoh DVD sebagai bentuk contoh optical memory yang sering umum digunakan dan kita dengar. Cara kerja optical memory adalah satu, penulisan data. Laser berdaya tinggi membakar lapisan pewarna pada CD atau DVD-R atau mengubah struktur lapisan logam pada CD atau DVD-RW untuk membuat pola bit dan LAN. Yang kedua, cara kerja memori optik itu adalah pembacaan data. Laser berdaya rendah menyinari permukaan disk. Cahaya yang dipantulkan dari bit tidak teratur dan LAN teratur. Diubah menjadi sinyal digital 0 dan 1 oleh fotodioda. Memutar disk dan membaca datanya dengan laser. Bit sama dengan pantulan lemah, bitnya 0. LAN sama dengan pantulan kuat, bitnya 1. Jenis-jenis optical memory. Yang pertama ada CD, compact disc atau CD-ROM, read-only memory, hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis ulang. Yang kedua CDR, recordable, dapat ditulis satu kali, tidak bisa dihapus. CD-RW atau rewritable, dapat ditulis dan dapat dihapus berulang kali. Kapasitasnya sekitar 700 MB. Yang kedua, DVD. Digital Versatile Disc. Jenis DVD ada DVD-ROM, hanya bisa dibaca. DVD-R dapat ditulis satu kali. DVD-RW dapat ditulis dan dihapus. DVD-RAM mendukung penulisan ulang dan akses acak seperti hard disk. Kapasitasnya 4 sampai 4,7 GB pada single layer hingga 8,5 GB dua layer. Yang ketiga ada jenis Blu-ray disc atau BD. BD-ROM hanya dapat dibaca, BDR dapat ditulis satu kali, BDRE dapat ditulis dan dihapus ulang. Kapasitasnya 20 MB pada single layer, 52 layer hingga 128 GB pada BDXL. Yang keempat adalah HVD, Holographic Versatile Disc, merupakan teknologi penyimpanan generasi baru yang menggunakan hologram 3G untuk menyimpan data. Kapasitasnya sangat besar, bisa mencapai hingga 6 tera, masih dalam tahap pengembangan dan belum digunakan secara luas. Jadi yang nomor 4 ini belum tersebar dan tidak dikenal begitu. Pada slide halaman 22, saya sudah memberikan contoh dan gambar CD, DVD, Blu-ray, dan HVD. Tapi sepertinya HVD ini agak salah ya teman-teman. Karena HVD ini adalah yang belum dikembangkan, masih tahap pengembangan dan belum digunakan secara luas. Keunggulan dan kelemahan optical memory. Keunggulan optical memory yang pertama, ketahanan jangka panjang, tahan terhadap medan magnet, debu, dan korosi, terutama M-disk. Yang kedua, portable dan murah. Disk mudah dibawa dan harganya terjangkau untuk distribusi massal. Dan yang ketiga, kompatibilitas luas, dapat dibaca di sebagian besar permukaan CD
DVD atau Blu-ray. Dan keempat ada write-once atau ROM. Data pada CD-R atau DVD tidak bisa diubah, cocok untuk arsip permanen. Kekurangan optical memory. 1. Kecepatan rendah. Transfer data jauh lebih lambat. Contohnya DVD maksimal 22 MB per second dibandingkan SSD atau HDD. Kapasitas terbatas. Blu-ray 128 GB masih kalah jauh dari HDD atau SSD yang mencapai puluhan terabyte. Dan yang ketiga dari kekurangan optical memory adalah rentan goresan. Jika disk mudah rusak jika tergores menyebabkan error. Dan keempat, write cycle terbatas. Contoh CD DVD hanya dapat ditulis sekitar 1000 kali. Selanjutnya ada aplikasi optical memory di era modern. Contoh dari aplikasi optical memory di era modern yang pertama adalah arsip jangka panjang, perpustakaan digital, dokumen pemerintahan atau M-disk. Yang kedua ada distribusi konten, film, game, konsol, atau PlayStation, Xbox pada software. Backup sekunder, cadangan data penting yang jarang diakses. Itu ada 3 dari aplikasi memori di era modern pada bagian pemerintahan, dokumen-dokumen pemerintah. Teknologi terkini ada archival disk, dikembangkan Sony Panasonic, kapasitasnya 300 GB sampai dengan 1 tera, tahan hingga 100 lebih tahun. 100 tahun lebih. 2. Holographic stroke, penyimpanan 3G dengan laser teoritis hingga 6 tera per disk, masih dalam riset. Ini yang kedua ini masih dalam tahap pengembangan. Yang terakhir ada pita magnetik. Pita magnetik atau magnetic tape adalah media yang terbuat dari campuran plastik dan ferric oxide untuk merekam atau menyimpan informasi. Sistem pita magnetik menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Medium pita magnetik berbentuk track paralel. Sistem pita lama berjumlah 9 buah track, sehingga memungkinkan penyimpanan 1 byte sekali simpan dengan 1 bit kapasitas pada track sisanya. Contoh teknologi pita magnetik yang pertama LTO atau Linear Tape Open, standar modern, LTO 7, LTO 8, LTO 9, dan seterusnya. DIT, Digital Audio Tape, dan yang ketiga ada Rail-to-Rail, model lama. Ciri-ciri pita magnetik, bentuk seperti kaset atau cartridge. Yang kedua, data dibaca dan ditulis secara sekuensial atau berurutan. Dan ketiga, umumnya digunakan di data center atau arsip besar. Pada proses penyimpanan atau pembacaan data, kepala pita atau type head harus menyentuh media, sehingga dapat mempercepat keausan pita. Data pada pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan drive khusus untuk masing-masing jenis pita magnetik. Pita magnetik yang berbentuk rail-to-rail type banyak digunakan pada komputer besar, sedang yang berbentuk cartridge type banyak digunakan pada komputer mini, dan berbentuk crystal banyak digunakan pada komputer mikro. Cara kerja pita magnetik. Bit data status magnetik yang mewakili on dan off direkam ke media partikulat yang terikat pada substrat plastik nilai. Peningkatan teknologi track following dan kepala baca atau tulis magnetorotatif raksasa meningkatkan jumlah track yang dapat direkam pada pita.
Industri ini sebagian besar telah beralih dari oksida sebagai bahan perekaman ke barium ferit yang dapat menghasilkan kepadatan pada perekaman yang tinggi karena dukungannya terhadap perekaman magnetik tegak lurus. Barium ferit digunakan dalam pita perusahaan dari Oracle, dan IBM, serta pita format linear tape open Ultrium dari konsorsium LTO. Kesimpulannya adalah, sebagai penutup, mari kita ingat, RAID menjaga data tetap aman dan cepat. SSD menghadirkan kecepatan tanpa kompromi, disk magnetik tetap ekonomis untuk kapasitas besar, optical memory bertahan sebagai media distribusi yang tahan lama, serta pita magnetik adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik arsip perusahaan. Setiap teknologi punya tempatnya sendiri, dan pemahaman ini membantu kita memilih solusi yang tepat untuk kebutuhan berbeda. Terima kasih. Di era di mana data disebut sebagai emas baru, memahami penyimpanan adalah kunci. SSD dan RAID mungkin mendominasi hari ini, tetapi jangan lupakan disk magnetik yang masih relevan, optical memory yang melestarikan data budaya, atau pita magnetik yang menyimpan rahasia umat manusia di gudang bawah tanah. Teknologi bisa berganti, tetapi prinsipnya tetap data harus aman, cepat, dan terjangkau. Mari terus beradaptasi karena siapa tahu suatu hari nanti kita akan menyimpan data di DNA atau kuantum. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Video kali ini disusun oleh Sri Damayanti dengan dosen pengampu Pak Diki Abdillah ST MKom dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.